Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Irfandi dari angkatan 9 nomor absen 22, Latsar CPNS 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan laporan aktualisasi saya yang dalam perjalanannya saya dibimbing oleh dua orang Bapak Ibu yang hebat. Yang pertama ada Bu Widya Stuti sebagai coach dan ada Bapak Julius Dedi Hermawan sebagai mentor. Laporan aktualisasi yang telah saya buat ini berjudul Peningkatan Antusias dan Pemahaman Mahasiswa dalam Perkuliahan Pengendalian Lingkungan dengan Metode IPK 4.0. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN dalam hal ini PNS mempunyai 3 fungsi, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mewujudkan ketiga fungsi tersebut, pemerintah menyediakan suatu pendidikan dasar, pelatihan dasar atau pendidikan pelatihan, di mana terdiri dari 5 agenda, yaitu yang pertama sikap perilaku, kemudian nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, habituasi, dan evaluasi akhir, di mana kegiatan aktualisasi ini merupakan tahapan dari agenda keempat, yaitu habituasi, untuk menanamkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan ini tentunya harus sejalan dengan visi dari satuan unit kerja saya, Universitas, yaitu menjadi Universitas Pionir Pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara di era global. Dalam mewujudkan visi tersebut, Universitas memiliki beberapa misi yang salah satunya sangat berkaitan dengan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan ini, yaitu meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa bela negara. Jadi dalam menyikapi perkembangan zaman, metode pembelajaran berbasis digital ini mau tidak mau harus dilakukan karena agar kita semakin membuka khazanah ilmu pengetahuan dan tidak tertinggal dengan bangsa lain. Jadi metode pembelajaran digital ini dilakukan dengan tentunya tidak meninggalkan metode pembelajaran konvensional atau metode pembelajaran yang sudah ada, yang masih baik dan masih relevan. Dan tentunya metode pembelajaran basis digital ini akan meningkatkan mutu dari suatu pelayanan publik ASN. Berangkat dari isu kurangnya antusias dan pemahaman mahasiswa dalam perkuliahan pengendalian lingkungan di jurusan Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Jadi masih ditemukannya teacher center learning dibandingkan student center learning di sini. Padahal dengan melakukan student center learning ini kita akan dapat banyak informasi, banyak hal dari luar. Seperti juga pelarangan penggunaan gadget atau smartphone ini juga masih sering ditemukan. Padahal dengan penggunaan gadget ini informasi atau ilmu pengetahuan dapat lebih mudah didapatkan di suatu kelas. Jadi melalui isu tersebut saya mempunyai sebuah gagasan pemecah isu, yaitu dengan metode IPK 4.0 atau kepanjangannya ilmu perkuliahan di era industri 4.0, yang mana merupakan penggabungan antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran berbasis teknologi digital atau sering disebut blended learning. Nah, kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 8 kegiatan, yaitu koordinasi, kemudian survei dan kuis, penyiapan materi, face-to-face learning atau perkuliahan tatap muka, kemudian ada online course atau pembelajaran melalui video, kemudian ada mind mapping menggunakan AR, evaluasi mahasiswa, dan evaluasi metode dengan dosen. Nah, dalam pelaksanaannya sayang sekali untuk kegiatan nomor 6, yaitu mind mapping menggunakan AR, tidak dapat dilaksanakan secara utuh sesuai rencana karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah masih kurangnya fasilitas.
atau sarana belum tercukupi. Jadi mahasiswa dalam hal ini mahasiswa gadgetnya atau smartphone-nya masih belum kompatibel untuk melakukan pembelajaran menggunakan AR ini, augmented reality, karena masih belum kompatibel untuk mendownload software-nya seperti itu. Nah, sebenarnya hal ini dapat dilakukan karena ternyata ada beberapa mahasiswa yang smartphone-nya kompatibel. Jadi setelah saya lakukan survei, ada 3 orang mahasiswa yang smartphone-nya bisa atau kompatibel dengan software-nya. Nah, rencananya dari 3 orang tersebut, maka satu kelas akan dibagi menjadi beberapa grup, small group. Nah, namun sayang sekali hal ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan yang kedua, yaitu munculnya surat edaran rektor supaya agar kita work from home, work from home atau study from home. Jadi di tengah pandemi global COVID-19 ini kita diharuskan melakukan social distancing. Di mind mapping penggunaan AR yang juga harus keluar lingkungan ini sayang sekali tidak dapat dilaksanakan. Nah, berikut adalah jadwal pelaksanaannya. Nah, tahapan kegiatan yang pertama adalah konsultasi dan koordinasi. Tentu hal ini harus dilakukan sebagai inisiasi metode pembelajaran ini. Karena dampak apabila kegiatan tidak dilakukan adalah kegiatan ini tidak berjalan sesuai rencana. Kemudian tidak adanya kepercayaan dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah dosen, mentor, ya, dosen tim perkuliahan dan mentor. Dapat timbul salah paham di sini karena melakukan kegiatan tidak dengan koordinasi dosen, maka kita harus melakukan yang namanya konsultasi dan koordinasi ini. Dari hal-hal ini juga kita mendapatkan banyak masukan dan banyak review di dalamnya. Nah, berikut adalah bukti-buktinya, catatan hasil diskusi, konsultasi dengan mentor, dan koordinasi dengan dosen. Terdapat beberapa poin hasil konsultasi dan koordinasi dengan dosen ini. Kemudian yang kedua adalah survei dan kuesioner. Survei dan kuesioner ini harus dilakukan juga karena untuk menara seberapa uh, kualitas kualitas dari mahasiswa yang sudah ada. Jadi bila tidak dilakukan tentu kita masih belum jelas, masih meraba-raba bagaimana kualitas dari mahasiswa ini dan juga kualitas pembelajarannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi survei dan kuesioner ini sudah dibuat dan ada survei di situ juga tentang penggunaan AR tadi. Kemudian kuesioner terdiri dari beberapa soal. Nah, dari 10 poin ternyata mahasiswa hanya mendapatkan rata-rata 3 poin. Ini tentunya cukup memprihatinkan karena soal yang telah dibuat tentu sesuai dengan materi yang telah diberikan. Namun mahasiswa hanya dapat benar 3 poin seperti itu. Itu harus dilakukan perbaikan ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah penyiapan materi. Jadi materi ini harus dipersiapkan secara baik, kemudian harus secara terstruktur agar mahasiswa juga dapat mengikuti kegiatan yang akan datang seperti itu. Nah, berikut adalah slide presentasi, video, dan tugas yang telah dibuat. Kemudian keempat adalah perkuliahan face to face atau tatap muka langsung. Nah, ini adalah kegiatan yang penting sebagai awal kegiatan. Jadi mahasiswa harus diberikan pengenalan materi, kemudian uh, ada interaksi di situ, ada keseimbangan interaksi dua arah antara mahasiswa dengan dosen, dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Jadi kegiatan ini harus dilakukan karena sebagai pengenalan dan wujud kepedulian dan menghormati antar pihak. Jadi yang pertama tentu tatap muka ini harus tetap dilakukan. Nah, berikut adalah bukti perkuliahan tatap muka dan materi kuliah. Kemudian
Berikutnya adalah pembelajaran online melalui video. Jadi dalam pelaksanaannya pembelajaran online ini saya upload video ke YouTube dan mereka meninggalkan respon atau testimoni komen di situ. Nah, tentu ini juga harus dilakukan karena ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi mutu pembelajaran yang segitu-segitu saja, yang mengandalkan metode-metode yang konvensional tentu harus perlahan-lahan harus diubah, harus ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Nah, salah satunya melalui pemberian online course ini. Jadi online course ini juga dapat uh, memberikan suatu peluang bagi dosen untuk memenuhi kewajiban memberi kuliahnya. Jadi apabila tidak dapat menghadiri kuliah, maka dosen dapat membuat online course. Jadi dengan tidak meninggalkan kewajibannya. Nah, berikut adalah video-video bukti dari video pembelajaran online dan uh, share ke grup kelas. Nah, berikut adalah testimoni kegiatan pembelajaran online ini yang mana mahasiswa sangat apresiasi terhadap adanya penyampaian materi menggunakan video ini lebih memahamkan mahasiswa. Nah, ini adalah Google Classroom yang telah dibuat. Kemudian berikutnya adalah mind mapping. Di mind mapping ini dalam pelaksanaannya dibuat secara manual dan kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Hal ini harus dilakukan walaupun tidak menggunakan AR tadi ya, karena hal ini sebagai wujud inovasi dari metode pembelajaran itu juga. Jadi membuat mind mapping akan membuat mahasiswa lebih memahami pemetaan mata kuliah yang diambilnya. Jadi selain itu kelas juga tidak membosankan. Jadi ada pengalaman-pengalaman baru yang didapat oleh mahasiswa. Dengan pengalaman baru tersebut, maka skill dari mahasiswa juga akan bertambah. Berikut adalah bukti materi pembelajaran kegiatan dan pemberian tugas mind mapping ini. Nah, ini adalah hasil kegiatannya. Ternyata mahasiswa dapat membuat mind mapping ini dengan cukup baik dan tidak mengecewakan walaupun tidak menggunakan teknologi AR tersebut. Jadi teknologi AR ini sayang sekali tidak dapat dilaksanakan ya, karena harus ke lingkungan juga, keluar kelas, ke lingkungan nyata. Dan yang berikutnya adalah evaluasi mahasiswa. Jadi evaluasi mahasiswa ini berfungsi untuk mengukur pengaruh pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya kepada mahasiswa tersebut. Jadi seberapa berpengaruh kegiatannya yang telah dilaksanakan. Berikut adalah hasilnya. Ternyata mahasiswa mampu meraih 7 poin dari total 10 poin yang dari soal-soal yang telah dibuat. Nah, ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih antusias di situ ya, lebih antusias dan respon-respon atau komentar-komentarnya juga lebih ingin menarik ya, jadi lebih menarik perkuliahannya dan ingin lebih sering diterapkan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dengan dosen. Jadi setelah melakukan beberapa kegiatan tadi, tentunya kita harus berkoordinasi lagi dengan dosen, membuat evaluasi lagi agar kita dapat mengetahui manfaat dari kegiatan yang telah kita lakukan, juga dapat menambah mutu pembelajaran dan tersampaikannya maksud tujuan metode pembelajaran. Nah, berikut adalah hasil evaluasi dan komentar dari dosen-dosen. Dari komentar-komentar dan evaluasi tersebut ternyata kita mendapatkan beberapa poin saran yang ternyata cukup krusial, yaitu yang pertama adalah perlunya peningkatan sarana dan fasilitas seperti gadget atau ruang multimedia yang dapat difungsikan sehingga kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dapat berjalan optimal. Juga bandwidth juga perlu diperhatikan agar dapat mencukupi. Kemudian yang kedua adalah perlunya komitmen baik dari seluruh dosen dari tingkat jurusan hingga universitas
juga mahasiswa di sini agar iklim akademis yang telah dibuat tadi dapat dibiasakan dan tercipta gitu sehingga dapat menunjang pembelajaran. Kemudian yang ketiga, last but not least, yaitu penambahan metode pembelajaran berbasis daring ini pada kurikulum. Jadi penerapan tadi juga harus ditambahkan ke kurikulum agar menjadi pedoman bagi dosen-dosen dalam melakukan kegiatan metode pembelajaran berbasis teknologi ini. Juga dituliskan di rencana pembelajaran semester atau RPS. Ya, baik, sekian terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk khususnya untuk saya sendiri dan dosen-dosen lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.